Bab 3 Novel Majapahit. Gajah Mada gelisah. Adalah pada saat itu, ternyata bukan hanya Ki Wongso Banar yang terusik mata hatinya oleh keganjilan yang terjadi dan luar biasa itu. Penghuni Wisma Kepatihan terpancing oleh kabut yang melayang menembus bilik pribadinya. Mahapati Arya Tadah yang menempati Wisma Kepatihan sudah usur, bahkan usianya tidak terpaut banyak dengan Raden Wijaya yang setelah naik tahta bergelar Kertarajasa Jayawardana. Pengabdian, jasa-jasa, dan kecintaannya yang luar biasa terhadap negara membawa Tadah pada kedudukannya sebagai Mahapati. Tadah yang tengah berbaring dalam bilik pribadinya dan memerhatikan keadaan, segera bangkit berdiri. Rasa heran dan takjubnya kian menjadi manakala melihat kabut yang amat pekat seolah menyergap wisma kediamannya. Seorang prajurit bergegas mendekat. "Ada apa ini?" bertanya Mahapati Tadah. "Kabut Gusti Patih," jawab prajurit itu dengan sigap. "Sebuah keajaiban alam tengah terjadi. Kabut tebal turun menyergap kota." Tadah termangu. Rupanya Tadah teringat tontonan langka seperti ini pernah disaksikannya sekian tahun yang lalu. Dengan terlatih Tadah melangkah turun ke halaman. Prajurit itu sigap membantunya. Arya Tadah yang tua menggapaikan tangannya seolah ingin memegang kabut itu, tetapi sebagaimana atas udara, Mahapati Tadah tidak menangkap apapun. Kabut yang turun benar-benar tebal. Bahkan dari tempatnya, Mahapati Tadah tidak berhasil melihat regol depan Wisma Kepatihan. Yang terlihat hanya warna putih. Jika Tadah menengadah, tepat di bagian di mana bulan berada, kabut tampak keputih-putihan. Tiba-tiba Tadah berdesir. Tadah pun tertegun. "Ada apa, Gusti Patih?" bertanya prajurit muda itu. "Kau dengar suara itu?" balas Mahapati Arya Tadah. Prajurit muda itu menyempatkan memerhatikan keadaan dengan lebih cermat dan saksama. Ada suara anjing menggonggong di kejauhan, ada pula suara bens yang melengking menyayat membelah malam. Namun, baginya anjing yang melolong atau burung bens yang menyayat bukan hal aneh. Barulah suara yang agak ganjil itu muncul belakangan. "Burung gagak," desis prajurit itu. Terdengar suara burung gagak, burung kelam yang konon menjadi lambang kematian. Burung gagak mempunyai ketajaman indera luar biasa. Setidak-tidaknya burung gagak tahu jika ada orang yang sedang sakit yang akan segera mati. Jika seseorang sakit dan di atap wuwungan hinggap seekor burung gagak, boleh diyakini orang yang sakit itu akan segera mati. Atau, jika burung gagak hadir di sebuah tempat dalam jumlah yang banyak, sangat mungkin di tempat itu nantinya akan terjadi bencana yang akan banyak menelan korban jiwa. Kabut turun tebal dan terdengar burung gagak yang berteriak-teriak di tengah malam, ditingkah oleh angin menderu. Bukankah angin menderu macam itu akan membungkam burung gagak atau ribuan mulut burung beranjangan sekalipun? "Malam ini memang terjadi kejadian yang aneh-anehi, Gusti Patih," berkata prajurit yang menemaninya. Arya Tadah mencoba memerhatikan, tetapi kabut tebal menghadang pandangan matanya. Mahapati Tadah yang telah sampai pada sebuah simpulan berdesir tajam. Mahapati Tadah yang telah banyak mengenyam asam garam kehidupan serta mumpuni dalam membaca tanda-tanda alam, tidak bisa menutupi rasa cemasnya. Arya Tadah menjadi tambah gelisah oleh kenangan terhadap tanda-tanda yang muncul di saat terjadi peristiwa-peristiwa besar. Malam menjelang kematian Ken Dedes misalnya, badai dan kabut tebal bahkan menyapu seluruh negeri. Ribuan bahkan jutaan ekor kunang-kunang beterbangan menjadikan suasana bertambah keruh, membingungkan, dan mengundang cemas siapapun. Esok harinya, semua orang menemukan jawabnya ketika prajurit berkuda membacakan wara-wara di pasar-pasar dan di tempat-tempat ramai. Berbeda dengan kematian Ken Dedes yang para dewa di langit menandainya, kematian Umang sama sekali tidak ditandai apapun. Bahkan, mayatnya ditemukan membusuk setelah 2 hari lewat. "Bagaimana Gusti Patih?" tanya prajurit itu yang merasa heran pada sikap Mahapati Tadah. Arya Tadah tidak menjawab. Laki-laki tua itu terus melangkah, bahkan turun ke jalan. Patih Tadah tidak melihat apapun kecuali tebalnya kabut. Jika kabut itu makin menebal maka besar kemungkinan jarak pandang hanya tinggal selangkah ke depan. "Pergilah ke istana," tiba-tiba Tadah berkata, "Panggil bekel Gajah Mada. Suruh dia menghadapku sekarang." Tanpa banyak bicara prajurit itu segera melaksanakan tugasnya. Sesaat kemudian terdengar suara kuda berderap meninggalkan Wisma Kepatihan. Berbeda dengan manusia, kuda tidak begitu mengalami kesulitan meski kabut amat tebal. Dengan inderanya yang tajam, kuda itu bahkan seperti memiliki jalannya sendiri seolah tidak memerlukan mata. Dengan gelisah Arya Tadah menunggu kedatangan bekel Gajah Mada di pendapa Wisma Kepatihan. Sementara itu,
Oleh kabut yang turun, para prajurit pengawal istana justru menjadi sangat waspada. Dalam keadaan yang aneh seperti itu, terlalu mudah bagi pihak yang ingin membuat kekacauan untuk melaksanakan niatnya. Para prajurit segera berloncatan dengan pedang serta tombak terhunus, bahkan anak panah melekat di busurnya ketika terdengar kuda berderap mendatangi mereka. Namun, prajurit dari Wisma Kepatihan itu segera mengucapkan kata-kata sandi tertentu yang dimengerti oleh para prajurit pengawal istana. "Ada apa?" bertanya pimpinan prajurit penjaga regol utama. "Mahapati Arya Tadah meminta Bekel Gajah Mada untuk menghadap sekarang," jawab prajurit itu tegas. Bekel Gajah Mada yang berdiri tidak jauh dari tempat itu dan tengah mengamati keadaan bergegas mendekat. "Mahapati memanggilku?" bertanya Bekel Gajah Mada. "Ya," jawab prajurit dari Wisma Kepatihan itu. "Baik, aku segera ke sana," jawab Bekel Gajah Mada. "Kembalilah lebih dulu, aku akan menyusul karena ada persoalan yang harus aku selesaikan dulu." Prajurit penghubung dari Wisma Kepatihan itu segera minta diri meninggalkan halaman istana. Sesaat setelah prajurit itu naik ke atas kudanya, ia tertegun karena di halaman istana itu juga terdengar suara burung gagak yang menyayat. Rupanya tidak hanya seekor karena dari arah yang lain juga terdengar suara lengkingan yang serak tidak nyaman di telinga. Bahkan, seperti ada benang penghubungnya. Dari arah yang lain terdengar lolong anjing yang menyayat. Dari sebuah rumah peternakan, ayam-ayam di kandang ikut riuh menyumbang, menandai keadaan itu dengan suara bersahutan riuh rendah. Sekali sentak pada tali kekang, kuda yang ditungganginya segera berderap, membawanya kembali ke Wisma Kepatihan yang tidak terlampau jauh jaraknya. Bekel Gajah Mada adalah seorang pemuda yang bertubuh kekar. Badan dan pikirannya amat sehat, seorang prajurit muda yang memiliki kelebihan khusus dibanding prajurit yang lain, bukan saja kemampuan bela diri yang dikuasainya, tetapi juga kecerdasan yang bisa dipergunakan untuk menghadapi keadaan rumit sekaligus memecahkannya. Itulah sebabnya meski Gajah Mada belum terlampau lama menduduki pangkat Bekel, telah mendapatkan kepercayaan untuk memimpin pasukan khusus. Pasukan yang kecil saja, tetapi memiliki kemampuan luar biasa. Pasukan itu diberi nama Bayangkara. Pasukan Bayangkara adalah pasukan pengawal istana, lapis terakhir yang menjadi tameng hidup bagi raja serta segenap keluarganya. Itu sebabnya, prajurit Bayangkara disaring dari prajurit pilihan dan digembleng secara khusus. Secara pribadi masing-masing anggota pasukan khusus memiliki kemampuan yang mendebarkan karena daya tahannya dalam menghadapi keadaan sesulit apapun amat tinggi. Apalagi, perannya sebagai pasukan sandi, tidak ada beteng serapat apapun yang tidak bisa ditembusnya. Patih Tadah yang memiliki gagasan untuk membentuk pasukan itu telah mensyaratkan kemampuan olah bela diri yang tinggi bagi mereka yang ingin menjadi bagian dari pasukan itu. Itu sebabnya, setiap anggota pasukan khusus berlatar belakang kemampuan olah kanuragan beragam. Sebagaimana Mapatih Tadah yang terusik oleh munculnya kabut, Gajah Mada juga memerhatikannya dengan saksama. Dalam keadaan seperti ini, apabila ada yang memancing di air keruh tentu merepotkan sekali, berkata Bekel Gajah Mada pada diri sendiri. Itu sebabnya, Gajah Mada meminta kepada segenap anak buahnya untuk meningkatkan kewaspadaan. Gajah Mada meninggalkan halaman istana dengan berjalan kaki. Begitu Gajah Mada keluar dari regol halaman, seolah-olah lenyap begitu saja ditelan oleh tebalnya kabut yang turun. Rupanya kabut yang menyergap kota Raja Majapahit makin pekat sehingga pimpinan prajurit Bayangkara itu harus mengandalkan pendengaran. Gajah Mada terus melangkah. Dengan diganduli berbagai pertanyaan, Gajah Mada melangkah lurus mengambil arah ke Wisma Kepatihan. Didorong oleh rasa gelisahnya, Bekel Gajah Mada mempercepat gerak langkah kakinya. Meski lurus menuju Wisma Kepatihan, sejatinya Gajah Mada harus melintasi alun-alun untuk sebuah keperluan. Bekel Gajah Mada tak bermaksud langsung menemui Patih Arya Tadah karena ada orang yang harus ditemuinya. Siapa orang itu, Gajah Mada tidak mengetahuinya. Seorang prajurit yang menjadi bawahannya menyerahkan sebuah surat yang ditulis di atas lembaran daun tal. Prajurit itu menemukan surat dimaksud melekat pada anak panah yang menyambar saka peneduh Purawatra. Akan ada sebuah peristiwa penting besok, peristiwa yang mungkin akan menggilas istana. Bila Ki Bekel Gajah Mada ingin mendapatkan gambaran lebih utuh atas siapa saja pemerannya, temui aku di bawah beringin kurung, demikian isi pesan yang tergurat di lembaran daun tal itu. Gajah Mada berjalan tidak sekadar berjalan. Sadar bahwa tatapan matanya tidak mungkin membelah kabut, Gajah Mada berusaha menelengkan telinganya. Menjelang tepi alun-alun sebelah utara,
yang di sana terdapat sebuah jalan menuju Wisma Kepatihan, Gajah Mada berdesir. Ada seseorang yang menghadang langkahnya. Orang itu yang tampaknya yakin akan bertemu dengan bekel Gajah Mada berdeham mewartakan keberadaannya. Siapa? Bertanya Gajah Mada. Orang yang menghadangnya itu belum menjawab. Namun, Gajah Mada mampu mengikuti gerak langkah yang diambil orang itu. Kaukah yang mengirim pesan untukku? Tegas Gajah Mada sekali lagi. Bekel Gajah Mada menelengkan wajah. Karena tebal kabut bagai melumpuhkan indera penglihatannya, dengan sepenuh kesadaran bekel muda itu mengandalkan telinga. Sebut aku Manjar Kaurian, jawab orang itu. Dari suaranya Gajah Mada tahu orang itu mengenakan topeng. Terdengar dari getar suaranya yang tertahan. Manjar Kaurian, Ki Bekel memahami apa artinya. Tangsu Manjar Kaurian berarti bulan tengah bercahaya benderang. Ada keperluan apa kau menemuiku? Bertanya Gajah Mada. Aku bermaksud baik, jawab orang itu. Kau hanya memiliki waktu sangat sempit sejak saat sekarang. Karena, fajar menyingsing nanti sebuah pasukan segelar sepapan akan bergerak menggilas istana. Bekel Gajah Mada amat berdesir. Bekel Gajah Mada tidak mungkin mengabaikan keterangan itu mengingat kegiatan kelompok Telik Sandi pasukan Bayangkara yang selama ini bekerja keras menemukan bentuk kegiatan aneh. Kegiatan itu sampai saat ini masih belum diketahui kemana arahnya. Gajah Mada segera menghubungkan keterangan orang itu dengan apa saja yang telah diketahuinya. Kekuatan dari mana yang akan menyerbu istana itu? Tanya Gajah Mada. Namun, orang itu tidak menjawab. Dengan tenang ia berjalan menjauh meninggalkan bekel Gajah Mada. Gajah Mada ingin mencegah orang itu dan mempertegas pertanyaannya, tetapi kabut yang tebal melumpuhkan niatnya. Bekel Gajah Mada merasa tak ada gunanya memaksakan diri menanyai orang itu, yang dengan segera lenyap dari tak hanya pandangan mata, tetapi juga dari telinganya. Beberapa saat lamanya bekel Gajah Mada terpaku berdiri di tepi alun-alun itu. Dengan saksama ia memerhatikan keadaan yang terasa sepi, senyap, dan damai. Rasanya sulit dipercaya di balik keadaan itu bersembunyi sebuah bahaya yang siap menggulung Majapahit. Akan tetapi, siapapun orang itu, selama ini mengalirkan keterangan sangat penting. Meskipun keterangan itu diterimanya selapis demi selapis, nyatanya semua yang disampaikan benar. Kegiatan geladi berlebihan yang dilakukan pasukan tertentu menjadi isyarat adanya hal yang tak wajar. Benarkah besok akan terjadi makar? Bertanya Gajah Mada di dalam hati. Dalam perjalanan sejarahnya yang masih muda, Majapahit yang kini berada di bawah pemerintahan Kalagemet yang bergelar Jaya Negara telah bertubi-tubi mengalami gempuran oleh berbagai pemberontakan. Ranggalawe sahabat Raden Wijaya memilih mengangkat senjata melawan Sri Kertarajasa Jayawardana karena merasa tidak memperoleh jabatan yang sesuai dengan pengabdiannya. Nambi yang menurut Ranggalawe tak memiliki jasa sebesar yang dilakukannya dipilih Kertarajasa Jayawardana menduduki jabatan patih. Lembu Sora menyusul mengangkat senjata pula karena fitnah yang dilakukan seorang pejabat culas yang menjadi kepercayaan Jaya Negara. Disusul kemudian oleh makar yang dilakukan Juru Demung dan Gajah Biru. Sikap Jaya Negara yang di mata bekel Gajah Mada ada kalanya kurang bijak menyebabkan Rakrian Patih Majapahit sendiri, Nambi, ikut mengangkat senjata. Kini akankah peristiwa semacam itu terjadi lagi? Oleh rasa penasarannya Gajah Mada bergegas melanjutkan langkahnya menuju Wisma Kepatihan yang tidak seberapa jauh lagi. Akan tetapi, pikirannya makin tidak tenang. Waktu yang diberikan oleh orang tidak dikenal itu hanyalah sampai saat fajar menyingsing. Rentang waktu yang sempit itulah yang harus digunakan untuk menghimpun prajurit dan mengumpulkan kekuatan. Namun, prajurit yang mana? Ada banyak kesatuan keprajuritan yang bertugas menjaga ketenteraman dan menjamin keamanan berlangsungnya pemerintahan Jaya Negara. Kesatuan-kesatuan itu berada di bangsal kesatrian masing-masing dengan dipimpin oleh prajurit berpangkat temenggung atau serendah-rendahnya senopati. Jika dibutuhkan pasukan dalam waktu singkat untuk membentengi istana, kesatuan yang manakah yang harus dipilih? Sayang sekali, orang yang mengaku bernama Manjar Kaurian tidak menyebut dengan jelas siapa orang yang akan balelo serta pasukan mana saja yang terlibat dalam gerakan itu. Gajah Mada membawa kegelisahannya sampai ke halaman Kepatihan. Beberapa prajurit berloncatan menghadangnya. Bekel Gajah Mada, ucap Gajah Mada dengan tegas. Gusti Mahapatih Tadah memerlukan aku. Pimpinan prajurit pengawal Wisma Kepatihan itu segera memberikan penghormatan karena pangkatnya lebih rendah kemudian mengantarkannya menghadap Mapati Arya Tadah yang telah menunggu cukup lama di pendapa. Mapatih Tadah rupanya amat terganggu oleh udara dingin,
kabut, dan angin deras, itu terlihat dari batuknya yang kemekel. Saya menghadap, Mapati, ucap Gajah Mada sambil memberikan penghormatan. Duduklah, jawab Arya Tadah. Antara Bekel Gajah Mada dan Patih Tadah telah terjalin hubungan erat. Bahkan, melalui Tadahlah beberapa tahun yang lalu Gajah Mada mendapat kesempatan mengabdikan diri menjadi prajurit di Majapahit. Hubungan yang erat itu bahkan berubah menjadi hubungan layaknya orang tua dan anak. Apa pendapatmu terhadap keadaan yang aneh ini, Bekel? Bertanya Tadah. Bekel Gajah Mada menebar pandang. Kabut yang turun melayang-layang kian tebal. Jarak pandang dari tempatnya ke arah tiang pendapa amat terganggu kabut itu. Kabut yang turun benar-benar luar biasa, Gusti Patih, jawabnya. Bekel Gajah Mada menunggu Arya Tadah akan menyampaikan kalimat berikutnya. Namun, yang dilihat Gajah Mada adalah Mapati Arya Tadah yang justru termangu seolah ada sesuatu yang tengah direnungkan. Bekel Gajah Mada tetap menunggu sampai Tadah kembali berbicara. Ada 3 buah peristiwa penting yang aku catat yang sekarang akan kuceritakan kepadamu. Peristiwa pertama adalah ketika leluhur Sri Baginda, pendiri Singasari terbunuh oleh keris Empu Gandring. Tuanku Sri Rajasa Batara Sang Amurwabumi tewas di tangan seorang batil dari Pangalasan. Peristiwa itu konon ditandai dengan turunnya kabut yang sangat tebal menyergap istana Singasari. Kabut yang tebal dan udara dingin itu dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh batil Pangalasan dengan tidak menyimpan keraguan secuil pun. Ia membenamkan keris rautan Empu Gandring ke dadanya. Suasana saat itu kira-kira seperti sekarang ini. Singasari yang memang berada di ketinggian dan udaranya dingin, dikemuli kabut amat tebal. Arya Tadah terdiam sejenak seperti sedang mengumpulkan ingatan. Dengan sabar Bekel Gajah Mada menunggu Mapatih Tadah melanjutkan ceritanya. Peristiwa yang kedua adalah saat Singasari akhirnya benar-benar runtuh, saat Tuanku Sri Kertanegara terbunuh oleh serangan Jayakatwang dari Kediri. Serangan itu dilakukan di pagi buta, juga ketika kabut turun dengan tebalnya. Pasukan segelar sepapan membuat kekacauan dari arah utara. Namun, yang sebenarnya terjadi pasukan yang lebih besar lagi datang bagaikan banjir bandang menggilas kota Raja Singasari dari arah selatan. Patih Tadah menyela ucapannya dengan batuk. Bekel Gajah Mada menyimak cerita itu dengan cermat. Gajah Mada tahu, Mapati Arya Tadah akan menghubungkan peristiwa itu dengan keadaan ganjil yang saat ini tengah berlangsung. Ketika Jayakatwang menyerbu Singasari, saat itu kabut yang turun begitu tebal. Siapapun mengalami kesulitan untuk melihat benda-benda di sekitarnya. Keadaan itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh Jayakatwang untuk melakukan serangan dadakan. Dan, yang terakhir adalah ketika Majapahit benar-benar dililit duka, saat Tuanku Baginda Kertarajasa Jayawardana mangkat. Kau ingat apa yang terjadi? Bekel Gajah Mada mengangguk. Gajah Mada juga menyaksikan keajaiban alam itu. Di siang hari matahari bercahaya pucat kekuning-kuningan. Hal itu berlangsung beberapa hari lamanya seiring dengan Sri Baginda yang gering. Ketika malam itu Sri Baginda mangkat, kabut turun amat tebal ditandai pula dengan kehadiran burung gagak yang berkaok-kaok di tengah malam. Majapahit bagaikan dipayungi mendung duka ketika Raden Wijaya menutup mata untuk selamanya. Apakah dengan demikian malam ini akan terjadi sesuatu? Bertanya Bekel Gajah Mada. Mapati Arya Tadah menghela tarikan napas resah. Aku tak bisa menutupi kegelisahanku, Bekel Gajah Mada. Suara burung gagak itu, tidakkah kau dengar? Bekel Gajah Mada mengangguk. Lalu ada penggalan kejadian lain yang kusebut sebagai ngelmu titen. Kemunculan kabut tebal di malam menjelang kejadian-kejadian penting itu, atau kemunculan lintang kemukus dalam beberapa hari ini di langit sebelah timur agak ke utara. Semua itu mungkin bisa dianggap sebagai kejadian biasa. Seperti munculnya matahari di pagi hari dan munculnya bulan di malam hari, hal yang biasa. Bekel Gajah Mada mencuatkan alisnya. Dengan demikian, aku menjadi cemas besok bakal terjadi sesuatu. Arya Tadah menambah. Gajah Mada yang menunduk itu kemudian menengadah dan mengarahkan pandangan matanya ke wajah Arya Tadah yang tampak samar. Tidak tercegah, Gajah Mada memang harus menghitung apa yang disampaikan oleh orang tak dikenal dan mengaku bernama Manjer Kawurian yang meminta untuk bertemu di Wringin Kurung bahwa banjir bandang akan terjadi saat fajar menyingsing. Selama ini kecemasan dan kegelisahannya disimpan rapat. Akan tetapi, akhirnya Bekel Gajah Mada merasa waktunya telah tiba untuk melapor apa yang diketahuinya. Menurut Mapati, apa nama Manjer Kawurian mempunyai arti? Pertanyaan Gajah Mada yang membelok seperti tanpa arah itu menyebabkan Arya Tadah agak bingung. Arya Tadah memandang Gajah Mada sangat lekat.
Manjar Kaurian itu terang benderang. Bila ada kalimat Sasadara Manjar Kaurian, itu berarti bulan terang benderang. Kenapa? Balas Tadah. Gajah Mada menggeser duduknya agak mendekat. Sebenarnya baru saja aku bertemu dengan orang yang menyebut dirinya dengan nama Manjar Kaurian. Aku tidak tahu, pamrih apa yang ada dalam benaknya. Orang itu baru saja memberitahu aku bahwa besok istana akan diserbu oleh banjir bandang berkekuatan segelar sepapan. Dengan jelas dan gamblang Bekel Gajah Mada menceritakan apa yang diketahuinya. Mahapatih Tadah menyimak cerita Bekel Gajah Mada itu dengan perasaan tegang. Kau tidak berhasil mengenali orang itu? Bertanya Mahapatih Tadah. Bekel Gajah Mada menggeleng. Tidak Gusti Mahapatih, jawabnya. Orang itu mengenakan topeng untuk menutupi wajahnya supaya tak bisa dikenali, baik suaranya maupun wajahnya. Menurutmu orang itu sudah tua? Kembali Patih Tadah bertanya. Bekel Gajah Mada mencoba mengingat warna suara orang itu. Masih muda, jawab Gajah Mada tanpa keraguan. Mahapatih Tadah yang makin gelisah segera bangkit. Ada orang yang akan melakukan makar, siapa? Bertanya Mahapatih Tadah seperti kepada diri sendiri. Lelaki tua itu berjalan mondar-mandir sambil mengelus jenggotnya yang memutih. Siapa menurutmu Bekel Gajah Mada? Kau mempunyai dugaan, siapa kira-kira orang yang keracunan bunga kecubung dan tidak sadar atas tindak dan perbuatannya itu? Ulang Mahapatih Arya Tadah. Bekel Gajah Mada berpikir, segenap pejabat penting diingatnya satu persatu, dinilai dan ditimbangnya. Akan tetapi, Bekel Gajah Mada tidak menemukan sesuatu yang pantas untuk digunakan mencurigai seseorang akan melakukan tindakan makar, mencoba merebut tahta dari Sri Baginda Jayanegara. Di Majapahit terdapat 3 kelompok kesatuan pasukan besar yang masing-masing berkekuatan segelar sepapan, pasukan Jalapati di bawah pimpinan Rakrian Temenggung Banyaksora. Temenggung Banyaksora adalah seorang prajurit yang pilih tanding dan memiliki kesetiaan yang tinggi terhadap Sri Baginda Jayanegara. Lalu pasukan Jalayuda di bawah kendali Rakrian Temenggung Panjiwatang. Sebagaimana Banyaksora, Temenggung Panjiwatang juga mumpuni dalam olah keprajuritan serta memiliki kemampuan olah perang yang tinggi. Terakhir adalah pasukan Jalarananggana yang memiliki candrakapala berwujud tengkorak sebagai lambang pasukan. Temenggung Pujut Luntar memimpin pasukan dari kesatuan Jalarananggana itu. Sebagaimana kedua Rakrian Temenggung yang lain, sangat sulit bagi Bekel Gajah Mada membayangkan Temenggung Pujut Luntar akan makar terhadap kekuasaan Jayanegara. Namun, ada pepatah dalam laut bisa ditebak, tetapi dalamnya hati siapa yang tahu. Boleh jadi salah seorang dari mereka akan memanfaatkan keadaan dengan mengerahkan pasukan yang mereka pimpin untuk berbuat makar. Demikian pula dengan Mahapatih Arya Tadah. Orang tua itu mencoba memilah-milah, tetapi tidak menemukan seseorang yang dicurigai bakal membuat ontran-ontran. Siapa? Sekali lagi Tadah bertanya seperti kepada diri sendiri. Saya tidak menemukan seorang pun yang pantas dicurigai, Gusti Patih, jawab Bekel Gajah Mada. Apakah masih ada yang tidak puas terhadap pengangkatan Tuanku Jayanegara? Bertanya Arya Tadah seolah kepada diri sendiri. Bekel Gajah Mada tergiring untuk merenung ulang. Raden Wijaya setelah berhasil membangun Majapahit mengawini 4 putri anak Kertanegara. Mereka adalah Ratu Dyah Sri Tribuaneswari yang didudukkan sebagai permaisuri, Ratu Dyah Sri Narendra Duhita, Ratu Dyah Dewi Prajnaparamita serta Ratu Dyah Dewi Gayatri yang diangkat sebagai Rajapatni. Istri Wijaya, Dyah Dewi Gayatri, memberikan 2 keturunan yang tidak bisa diharapkan untuk diangkat menjadi raja karena perempuan. Kedua anak Gayatri atau Rajapatni itu adalah Sri Gitarja yang juga bernama Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardani yang mempunyai calon suami bernama Cakradara atau Kertawardana. Sri Gitarja diangkat menjadi pemangku di Kahuripan bergelar Breh Kahuripan. Anak Gayatri kedua adalah Raja Dewi Maharajasa yang diangkat menjadi pemangku Daha bergelar Breh Daha juga telah mempunyai calon suami bernama Kudamerta. Ketika pulang dari Pamalayu, pasukan yang dikirim oleh Sri Kertanegara kembali dengan membawa 2 gadis boyongan bernama Dara Petak dan Dara Jingga. Dara Jingga dikawinkan dengan seorang bangsawan Melayu, melahirkan Aditya Warman atau Arya Damar yang bersahabat erat dengan Gajah Mada, sedangkan Dara Petak diangkat sebagai permaisuri yang justru dituakan oleh Raden Wijaya karena telah memberinya anak laki-laki dan padanya dianugerahkan gelar Stri Tinuwengpura atau Stri Tinuwahingpura yang berarti permaisuri yang dituakan di dalam pura karena memberinya keturunan berjenis kelamin laki-laki yang padanya diharapkan akan menjadi penerus kekuasaan Wilwatikta.
Satu-satunya anak laki-laki Raden Wijaya itu adalah Kalagemet yang kemudian diangkat menjadi raja menggantikan ayahnya menggunakan nama Jayanegara. Sering kali Arya Tadah menilai bahwa Kalagemet atau Jayanegara amat berbeda dengan ayahnya. Sebagai raja yang tidak merasakan pahit getir membangun negara, Kalagemet acap mengabaikan perasaan pejabat yang dahulu bahu-membahu bersama ayahnya bekerja keras meletakkan pilar berdirinya negara baru setelah Singasari lenyap dari percaturan. Apakah perilakunya yang ada kalanya melampaui batas itu yang mendorong orang untuk balelo terhadap kekuasaan Jayanegara? Bekel Gajah Mada mengenal dengan baik segenap janda yang ditinggalkan Raden Wijaya karena Gajah Mada lah orang yang bertanggung jawab mengamankan mereka untuk segala hal. Jika Putri Tribuana Tunggadewi atau Sri Gitarja akan bepergian, Gajah Mada yang bertugas menyusun pengawalan dan mendampinginya kemanapun mereka pergi. Oleh karena itu, Bekel Gajah Mada merasa yakin kalau ada pihak tertentu yang bakal melakukan pemberontakan jelas tak mungkin ada hubungannya dengan keluarga istana. Terlebih-lebih Ratu Gayatri yang telah memutuskan diri menjadi seorang biksuni, menjauh dari gebyar kehidupan. Demikian juga dengan Ratu Dewi Narendraduhita dan Ratu Dewi Prajnaparamita, mereka tidak memiliki keturunan sehingga sama sekali tak ada alasan bagi keluarga istana untuk mendalangi tindakan makar. Pun persoalan Jayanegara yang terlahir dari darah petak sama sekali bukan masalah karena segenap kerabat keluarga memang tidak ada yang mempersoalkan. Gajah Mada terus memutar benak, nama demi nama dipilah-pilahnya hingga kemudian muncul nama-nama mereka yang mendapat anugerah Winesuka dari Sri Jayanegara. Orang-orang yang mendapat anugerah Winesuka atau selengkapnya dinamai para Dharma Putra Winesuka itu adalah mereka yang sangat tinggi pengabdian dan kesetiaannya kepada raja. Para Rakrian Dharma Putra Winesuka itu antara lain, Rakrian Kuti, Rakrian Tanca, Rakrian Pangsa, Rakrian Banyak, Rakrian Wedeng, Rakrian Yuyu, dan Rakrian Semi yang menjadi pemangku kekuasaan Majapahit di Lasem. Bekel Gajah Mada segera mengesampingkan nama-nama itu. Tidak mungkin para Rakrian Dharma Putra Winesuka berbuat gila. Mereka tidak mempunyai dukungan kekuatan untuk bertindak. Dharma Putra tidak memegang kendali prajurit pada tingkat yang memadai seperti menguasai 3 pasukan utama, pasukan Jalapati, pasukan Jalayuda, dan pasukan Jalarananggana. Mahapati Arya Tadah duduk kembali dan menatap wajah Gajah Mada dengan tatapan sangat lekat. Udara yang dingin memancing Arya Tadah untuk batuk beberapa saat. Suaranya nyaris berbisik. Firasatku mengatakan bahwa benar sesuatu akan terjadi. Boleh jadi, peringatan yang diberikan orang yang mengaku Manjer Kaurian itu benar. Jika besok pagi pasukan segelar sepapan akan menggilas istana bagaikan banjir bandang, harus disiapkan kekuatan yang sama atau lebih besar. Bekel Gajah Mada tersenyum getir. Pasukan mana yang harus dihubungi untuk menghadapi tindakan itu, Gusti Patih? Pertanyaan yang sederhana itu rupanya sangat sulit untuk dijawab karena menyembunyikan persoalan yang tidak sederhana. Pertanyaan itu pula yang seperti membingungkan Mapati Arya Tadah untuk kembali memilah 3 orang temenggung yang mengendalikan 3 pasukan besar, Jalapati, Jalayuda, dan Jalarananggana. Kau mencurigai mereka? Bertanya Tadah. Gajah Mada menghirup udara sedikit lebih banyak. Waktu yang bergerak tidak tercegah menggiring Gajah Mada makin gelisah dan resah. Jika ada orang yang bermaksud makar, orang itu harus memiliki pasukan segelar sepapan. Siapakah orang yang memiliki prajurit segelar sepapan yang dibutuhkan untuk mendukung pemberontakan itu, Gusti Patih? Mapatih Tadah memandangi wajah Bekel Gajah Mada tanpa berkedip. Jalayuda, Jalapati, Jalarananggana. Siapa di antara mereka yang amat mungkin dicurigai? Bertanya Tadah. Tak sekadar mencurigai Gusti Patih. Namun, harus diperoleh bukti nyata. Untuk itu, harus segera dikirim telik sandi. Patih Arya Tadah terdiam. Tadah makin gelisah. Kabut makin tebal dan burung gagak itu berkaok-kaok makin riuh, membuat risih gendang telinga. Arya Tadah yang sejenak memejamkan mata terkenang pada laporan yang diberikan seorang prajurit rendahan bernama Gajah Sari beberapa hari sebelumnya. Namun, laporan Gajah Sari itu dianggapnya sama sekali tidak mendasar. Bekel Gajah Mada terkejut ketika Patih Tadah tiba-tiba melepas lencana yang dikenakannya. Itulah lambang atau lencana Mahapatih yang memiliki kekuasaan besar dan luas. Mapati Arya Tadah menyerahkan lencana itu kepada Gajah Mada. Kepada orang-orang kepercayaannya, terutama yang berada di barisan sandi, Arya Tadah selalu membekali dengan lencana yang menjadi ciri khasnya, tetapi bukan lencana utama itu. Bekel Gajah Mada penasaran. Apa artinya ini Gusti Patih? Bertanya Bekel Gajah Mada. Dengan lencana itu padamu,
Jawab Mapatih Tadah, aku berikan wewenang kepadamu untuk bertindak atas namaku dan atas nama Tuanku Jayanegara untuk mengambil langkah-langkah penyelamatan jika benar terjadi tindakan makar itu. Pakailah. Dengan sigap bekel Gajah Mada mengenakan lencana yang diterimanya itu di dada sebelah kiri. Gajah Mada sadar, dengan lencana itu di tangannya, ia bisa bertindak atau mengambil langkah tertentu demi menjamin keamanan istana serta keutuhan Majapahit. Bahkan, para temenggung harus menghormati langkah-langkah yang diambilnya seolah langkah-langkah itu keputusan Mahapati Arya Tadah sendiri. Bekel Gajah Mada yang gelisah merasa dikejar waktu yang sempit untuk segera bertindak segera minta diri.